Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba praktek untuk tugas 3, yaitu menjalankan FTP server pada CentOS 7. Sebagaimana yang telah diarahkan pada panduan ini, di sini kita akan mencoba untuk pada persiapan awal, yaitu ada update sistem, kemudian instalasi PSF TPD, lalu kemudian konfigurasi firewall, lalu konfigurasi PSF TPD. Ada lagi di sini mengaktifkan write enable, lalu kemudian di sini mengatur CrewsGel, ada lagi di sini mengatur user FTP, lalu kemudian mengatur hak akses directory, lalu kemudian restart PSTPD, lalu mencoba FTP, membuka klien, masuk ke server. Oke, untuk selanjutnya kita mulai saja. Di sini saya menggunakan virtual mesinnya VirtualBox. Di sini sudah ada beberapa mesin yang saya pasang di sini. Di sini untuk CentOS 7-nya ada 2. Di sini saya menggunakan yang CentOS 7 yang kedua aja, yang klien, karena yang CentOS 7 yang pertama ini tadi sudah saya gunakan untuk percobaan. Oke, kita jalankan saja CentOS 7-nya. Enggak loading. Oke, sudah masuk ke jendela login. Kita masukkan passwordnya. Oke, udah masuk ke software CentOS 7-nya. Kita pilih sistem tool, lalu masuk ke terminal. Kita masuk dulu sebagai akses root ya. Masukkan password. Oke, berhasil. Sebelumnya kita cek dulu IP address yang kita punya di sini. Bisa kita lihat kita memiliki IP di sini 192.168.1.40. Ini
nanti kemungkinan IP yang akan kita jadikan untuk host FTP nya. Langkah berikutnya kita coba tes koneksi ya, apakah tersambung ke internet atau tidak. Kita coba ke hostnya dulu. Oke, tersambung dengan baik ya, terkoneksi. Kita coba ping ke Google. Oke, berhasil juga. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah sebagaimana yang ada dalam panduan, kita melakukan dulu update ya. Perintahnya sudo yum update. Nah, di sini terdapat keterangan no package mark for update. Ini karena sebelumnya saya sudah melakukan update ini untuk sudo yum update ini pada praktek tugas yang kedua. Jadi memang yang ini sistemnya sudah update. Lalu kemudian kita coba untuk install psftpd. Kita ketikkan sudo install psftpd. Install missing destination file of run. Ada yang kurang. Sudo yum install psftpd. Oke, running. Kita pilih Y, download package. Oke, sudah komplit. Lalu kemudian kita aktifkan servisnya. Kita coba dulu sudo yum sudo system ctl start psftpd. Sudo system ctl start psftpd. Oke. Lalu kemudian sudo system ctl enable psftpd. Sudo system ctl enable psftpd. Oke, sudah. Nah, aktif. Lalu kemudian kita tambahkan port ya. Sudo firewall cmd permanen add port sama dengan 21/TCP. Sukses. Oke, lalu kemudian kita ketikkan sudo firewall cmd permanen add service sama dengan FTP. Sukses. Oke, lalu kemudian sudo
firewall cmd reload. Oke, sukses juga semuanya. Lalu kemudian kita akan ubah konfigurasi FTP servernya. Sini kita ketikkan sudo nano etc strip psftpd /psftpd configuration. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi PSTPD-nya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pada konfigurasi ini sesuai dengan arahan pada petunjuk tugas, bahwa di sini apa ya? Mengatur untuk fungsi mengaktifkan write enable. Mengaktifkan write enable. Di sini kita cek write enable-nya yes ya, udah aktif di sini. Write enable, lalu kemudian root local user. Root local user. Ini kondisinya harus yes, harus aktif. Root root local user. Nah, di sini ada root local usernya udah aktif juga, udah root local user yes. Kemudian di sini ada root list enable sudah yes juga. Default follow root list file. List filenya sudah di sini root list file sama etc psftpd root list. Coba sudah memenuhi semua belum? Sini sudah. Lalu kemudian kita ini karena konfigurasinya sudah sesuai, kita simpan saja dengan menekan Ctrl O, Enter, lalu kemudian keluar dengan menekan Ctrl X. Langkah selanjutnya yaitu kita mengatur user FTP-nya. Mengatur user FTP atau menambah user FTP di sini. Caranya kita ketikkan sudo user add ms bin no login ftp user. FTP usernya digabung, FTP user. Perintah di atas, perintah ini maksudnya akan membuat pengguna baru bernama FTP user dengan direktori home yang sesuai. Oke, kita enter. Nah, sudah, lalu kemudian kita tambahkan password untuk user ini. Sudo password FTP user. Kita harus masukkan password baru di sini. Kita misalnya saya kasih ketik ulang passwordnya. Oke, berhasil.
berhasil menambahkan password. Lalu kemudian selanjutnya adalah mengatur hak akses direktori. Sebelum kita memberi hak akses kepada direktori ini, terlebih dahulu kita mungkin harus membuat direktorinya itu sendiri, karena kemungkinan kita harus menyiapkan direktori yang akan dijadikan sebagai data sharingnya ya. Kita coba buatkan dulu sudo mkdir min_p /var/www/html. Oke, sudah. Lalu kemudian kita coba konfigurasi hak aksesnya melalui di sini perintahnya apa ya? Sudo chown ini perintah yang akan mengubah kepemilikan direktori menjadi pengguna FTP user dan mengatur hak akses yang tepat pada direktori tersebut. Yang dimaksud pada tugas di atas adalah seperti ini perintahnya: sudo chown -r ftp user ftp user spasi /var/www/html. Nah, ini sebagaimana yang dimaksud dalam tugas ini adalah untuk mengubah kepemilikan direktori menjadi pengguna FTP user dan mengatur hak akses yang tepat pada direktori tersebut. Oke, kita enter. Selesai. Lalu kita kemudian ketikkan lagi sudo chmod -r 755//www/html. Oke, selesai. Lalu kemudian kita restart PSF TPD nya. Restart PSF TPD dengan menggunakan perintah ini apa ya? Sudo systemctl restart PSF TPD. Oke, sudah, kita restart. Lalu kemudian ini secara langkah-langkahnya ini sudah kita lakukan, sudah selesai semua. Lalu kemudian kita akan mencoba tes koneksi dari FTP server yang telah kita buat ini. Untuk mengujinya kita coba menggunakan OS Windows di luar dari VirtualBox atau di luar OS CentOS 7. Dalam hal ini saya nanti akan mencobanya dengan menggunakan OS Windows. Sebelum kita mencoba di Windows, kita coba cek dulu IP yang telah kita buat sebagai server FTP. Di sini kita ketikkan IP A. Kita catat dulu di sini IP-nya adalah berapa ini? IP A 192 di sini ya.
192.168.140. Oke, jadi ini IP yang akan nanti kita buka di Windows. Oke, kita minimize aja, kita masuk ke Explorer ya. Kita coba masuk ke Windows Explorer. Sini saya masuk ke network. Untuk mengujinya kita terlebih dahulu cek koneksinya melalui command prompt. Command prompt kita login sebagai administrator. Coba dulu kita ping ke FTP server yang sudah kita buat tadi. IP-nya adalah 40. Oke, ada replay ya, artinya kita sudah secara koneksi sudah tersambung ke FTP servernya. Oke, kita minimize dulu. Kita di sini lalu ketikkan di Windows Explorer di bagian network di sini, lalu di kotak pencarian ini kita ketikkan FTP slash double slash kalau nggak salah, sebentar. Nah, di sini ada kita ketikkan FTP titik dua double slash, kemudian ketikkan IP server, FTP server yang telah kita buat tadi 1.40. Oke, di sini sudah tersambung ya, berhasil. Di sini ada folder yang tadi kita share dengan nama pub. Lalu perintah selanjutnya setelah membuka klien FTP, kita coba masuk ke server FTP. Jika koneksi berhasil, Anda akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi FTP. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah Anda buat sebelumnya. Setelah masuk, Anda akan melihat struktur direktori FTP Anda dan menavigasi menuju direktori dan mentransfer file antara komputer lokal dan server dengan mengklik dan menyeret file atau dengan menggunakan tombol kanan mouse, dan ini opsi upload atau download. Nah, ini coba saya cari referensinya dulu, ini maksudnya apa. Tapi secara keseluruhan apa yang telah ditugaskan pada tugas 3 ini sudah saya coba praktekkan dan semua langkahnya sudah berhasil. Tidak terlalu banyak kendala karena dari koneksi internet juga cukup tersambung dengan bagus. Tidak seperti waktu saya melakukan tugas 2. Praktek tugas 2 itu yang saya rasa banyak kendala pada koneksi internet yang tidak terbaca oleh konfigurasi di CentOS 7 ini. Menurut penjelasan, jika kita masuk ke alamat IP FTP server ini, seharusnya katanya ada muncul jendela login untuk kita bisa masuk atau mengakses semua data yang ada di FTP server. Tapi entah apa yang jadi masalah ketika saya masuk ke
Windows Explorer ini tidak muncul jendela permintaan login atau permintaan password untuk masuk ke servernya. Kita coba misalnya apa ya? Misalnya di sini tidak ada lagi. Kalau misalnya saya contohkan masuk ke sini, lalu ambil salah satu contoh file misalnya di sini. Kenapa loading ya? Saya coba transfer file dari komputer lokal ke FTP server. Kenapa ya ini ya? Saya ambil contoh di sini, saya pilih tugas 1, di copy, lalu coba dipindahkan, dipaste di sini di FTP yang tadi. Kita coba panggil lagi FTP //192.168.140. Coba saya pastikan di sini, nyimpen enggak? Error. An error occur copying a file to FTP server. Make sure you have permission to put files on the server. Detail switching, entering passive mode. Nah, ini masih saya belum paham ya kenapa seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk percobaannya di sini. Kenapa tidak muncul jendela login pada saat saya masuk? Kita coba dulu cek di konfigurasi CentOS 7-nya. Tapi ada konfigurasi yang mengizinkan untuk pihak yang tidak dikenal untuk masuk. Kita perlu mencoba mengubah konfigurasinya. Oke, kita coba di sini cek konfigurasinya dengan mengetikkan sudo nano etc /usftpd.sound. Kita coba ke bawah. Di sini allow anonymous FTP, beware allow by default if you comment this out. Anonymous enable, yes. Di sini harusnya kita coba yang anonimusnya kita nol aja dulu, nol. Lalu kemudian local enable when shell Linux is enforcing check possible FTP home dir local enable, yes. Yang ini coba kita ganti juga. Oh, ini yes ya, kita coba yes. Oke, hanya kita rubah di sini aja anonimusnya, konfigurasi anonimus. Kita coba save, Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, kita kalau coba lagi masuk ke Windows Explorer, coba di sini kita ketikkan lagi //192.168.140. Oh, belum.
ininya belum di restart. Kita restart dulu, sudo systemctl restart psftpd. Oke, sudah di restart. Kita coba lagi masuk ke sini, bagaimana hasilnya. ftp 2.192.168.1.40 tetap masuk juga ya. Apa masalahnya ini?